بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكريم المنان المتفضل بالخيرات الحسان والصلاة والسلام على النبي سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والعلم والعرفان سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Para kiai, para alim ulama semuanya yang hadir, bil khusus pimpinan seluruh pesantren se-Banyumanik, semoga Allah panjangkan umur beliau semua dalam keberkahan dan kebaikan, amin Allahumma. Para imam masjid dan takmir masjid sekecamatan Banyumanik dan seluruh pengurus masjid, semuanya yang hadir, semoga Allah berikan berkah dalam langkah dan hidupnya, amin Allahumma. Panitia penyelenggara hari besar, panitia penyelenggara halal bihalal dalam acara Banyumanik bersolawat dan bersilaturahim serta berhalal bihalal. Semuanya yang andin dalam acara mulia ini, semoga Allah berikan berkah niat dan semua keluarganya, amin Allahumma. Para pejabat yang hadir, Ibu Wali Kota yang berhalangan diwakili oleh Bapak Sekda, Bapak Asisten, diwakili oleh asisten beliau. Semoga pemerintah kota Semarang diberikan petunjuk oleh Allah untuk memimpin Semarang lebih baik lagi, amin Allahumma, amin ya rabbal alamin. Ibu camat yang hadir dan semua jajaran pemerintahan, baik kecamatan maupun desa atau kelurahan, juga tidak lupa Bapak Kapolsek hadir di acara ini, dan juga Bapak dan Ramil, semua yang hadir. Tidak lupa teman-teman Banser yang mengawal para kiai dan acara ini, semuanya yang hadir, semuanya yang punya andil dalam majelis ini, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara halal bihalal di malam hari ini telah dimulai dengan berbagai amalan-amalan yang mulia. Dimulai dengan doa-doa, dimulai dengan sholawat, dimulai dengan memuliakan Kanjeng Rasul. Mudah-mudahan dengan wasilah amal-amal yang mulia ini, semuanya yang hadir insyaallah diberikan kebaikan dan kesehatan, amin Allahumma. Sehat badannya, amin Allahumma. Sehat keluarganya, amin Allahumma. Sehat anaknya, istrinya, amin Allahumma. Sehat fulusnya sehat, alhamdulillah. Asal di dompetnya banyak yang merah-merah, berarti sehat. Mudah-mudahan Banyumanik makmur zahir batin. Semuanya masyarakat Banyumanik senang ibadah, senang kebaikan, rezekinya berlimpah ruah, anaknya jadi orang-orang baik,
dan mudah-mudahan kebersamaan ini berlanjut sampai kepada akhirat, semuanya ahli surga. Amin Allahumma amin ya rabbal. Sudah siap masuk surga? Sudah siap? Nanti malam ya. Israel datang gimana tuh? Katanya siap. Kalau udah siap masuk surga berarti udah siap ketemuan malaikat Israel. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, diberikan kesehatan, dan insya Allah hajatnya qabul. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu bapak rahimakumullah, acara pada malam hari ini adalah kita melaksanakan halal bihalal. Ini adalah salah satu tradisi dan budaya ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama Nusantara. Ada budaya halal bihalal. Selama saya ngaji di Timur Tengah, di Mekah, di Madinah, di berbagai negara, di sana nggak ada halal bihalal. Malah di sana kalau ditanya halal bihalal bingung apa itu halal bihalal. Tapi kita ulama-ulama Indonesia, para kiai kita ahli sunnah wal jamaah membiasakan tradisi yang baik ini. Halal bihalal sebagai sebuah tradisi akan menjadi momen untuk bangsa ini merekatkan kembali apa yang jauh, mendekatkan lagi yang mungkin agak terpisah, dan untuk menciptakan kedamaian dan kebersamaan. Mudah-mudahan khususnya Banyumanik selalu damai sejahtera. Amin Allahumma. Selalu dijaga oleh Allah dari berbagai kejelekan dan kerusuhan, dan semua masyarakat Banyumanik di dalam kekhusyuan dan ketenangan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu bapak rahimakumullah, halal bihalal di dalam wacana dan di dalam makna kita berhalal bihalal yaitu saling memaafkan di antara kita. Kita menyadari bahwa sebagai insan, sebagai manusia kita sering berbuat salah, betul? Betul. Kita kepada Allah sering berbuat salah. Kita kepada Allah sering berbuat dosa. Kalau kepada Allah dosa gampang minta maafnya. Asal kita istighfar, memohon ampun, dengan sungguh-sungguh kita menundukkan kepala, kita berkata astagfirullah, ya Allah aku mohon ampun, Allah memaafkan. Allah memaafkan. Hubungan dengan Allah begitu mudah. Kalau kita buat dosa, Allah memaafkan. Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun maksiat kita, kalau kita sudah datang kepada Allah memohon ampun, Allah memaafkan. Alhamdulillah. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Hai hamba-hambaku yang telah berbuat dosa-dosa besar, yang telah berbuat dosa-dosa yang memalukan, janganlah berputus asa dari rahmatnya Allah. Sesungguhnya Allah maha mengampuni semua dosa. Kemarin kita Ramadan sudah dibakar dosa-dosa kita. Kita sudah dibersihkan dengan tarawih kita. Amin Allahumma. Kita sudah diampuni dengan kita sholat malam, kita puasa, mengampuni dosa-dosa kita insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Nah, ada dosa yang kedua yang perlu kita harus minta maaf kepada sesama, yaitu dosa namanya hablun minan nas. Kita punya dosa kepada orang tua, kita punya dosa kepada tetangga, kita punya dosa kepada guru kita punya dosa kepada sahabat kita, teman kita. Saling memaafkan adalah pintu terbaik
untuk kita sama-sama menjadi ahli surga. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu bapak rahimakumullah, halal bihalal yang ditradisikan oleh para ulama menjadi sebuah momen kita untuk kembali menjadi orang-orang yang fitri. Kalau kita di dalam majelis ini betul-betul saling memaafkan, dan kita di majelis saling tidak menuntut dan menghalalkan, maka ini keberuntungan yang besar. Karena kalau dosa kepada Allah itu gampang minta ampunnya, tapi kalau dosa kepada manusia, Allah nggak akan mengampuni sebelum manusia yang dizalimi memaafkan. Karena itu halal bihalal ini insya Allah menjadi momen untuk kita betul-betul menjadi orang-orang yang fitri, sebagaimana budaya kita lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, semuanya pulang insya Allah membawa barokah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu bapak rahimakumullah, amaliyah Ramadan kemarin kita masih ingat, selama 30 hari kita digembleng, kita dididik oleh madrasah Ramadan, kita disemangatin untuk sholat jamaah Isya dan subuh. Kita selalu sholat jamaah Isya, kita selalu sholat jamaah subuh. Masya Allah, ini yang perlu dipertahankan. Jangan sampai kita keluar di Ramadan, suasana Ramadan langsung hilang. Kita nggak sholat jamaah Isya lagi, kita nggak jamaah subuh lagi. Ini suatu hal yang kurang spesial. Ayo kita semangat. Insya Allah kita berusaha untuk selalu menjaga sholat jamaah, terutama sholat maghrib, Isya, subuh. Kita berusaha berjamaah seperti suasana Ramadan kita hidupkan di luar Ramadan, sehingga kita menjadi orang yang ibadahnya bukan hanya Ramadan, tapi ibadahnya sepanjang tahun. Jadilah orang yang Rabbanian, bukan Ramadanian. Kata para ulama, jadilah orang yang ibadahnya karena Allah sepanjang tahun, bukan ibadah hanya karena Ramadan. Kalau dia ibadah hanya karena bulan Ramadan, ibadahnya Ramadan saja. Tapi kalau ibadahnya karena Allah, maka dia ibadah sepanjang tahun. Selalu sholat jamaah subuh, selalu sholat jamaah Isya. Mudah-mudahan jamaah Maju Manik bisa istiqomah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, memang kita punya tantangan yang namanya hawa nafsu. Kalau kita melihat diri kita, ya, diajak sholat masih berat, jamaah subuh masih berat, ini nafsunya masih nafsu yang ammarah bisu, ya, maka jangan heran ketika Ramadan kita semangat subuh berjamaah di masjid, hari pertama lebaran kita sudah nggak jamaah subuh, malah ada yang subuhnya terlambat jam 6:30, jamak takhir sama Idul Fitri. Ada wonten wonge teko lah kayak wojo kayak ya, sholat subuh di malam lebaran gara-gara mungkin takbiran terlalu capek keliling, atau mungkin karena melehan, atau ibu-ibu menyiapkan makanan untuk lebaran, subuhnya hari lebaran pertama sudah KO, langsung jamak takhir dengan Idul Fitri. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, perlu dan penting kita untuk waspada, jangan sampai kesenangan kita melalaikan kita dari sholat subuh jamaah. Insya Allah Bapak Ibu ya, kalau sebuah keluarga memuliakan sholat jamaah terutama subuh, insya Allah keluarganya ekonominya barokah dan jadi orang-orang yang mulia, pemimpin masa depan. Amin Allahumma. Kalau suatu masyarakat
Banyumanik terutama, apabila di masjid-masjidnya itu sholat jamaah subuh makmur, masjid-masjidnya itu sholat jamaah subuhnya penuh, insya Allah Banyumanik akan menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin ya rabbal. Orang yang sholat subuh jamaah 40 hari berturut-turut dijamin utangnya cepat kebayar. Amin Allahumma. Halo, halo, ibu punya utang bu? Alhamdulillah. Kalau kita punya utang seberapapun, jangan terlalu kita risau. Kita punya Allah yang maha kaya, kita punya Allah yang maha punya, maka kita jangan risau. Yang penting kita itu punya cara untuk mengetuk pintu rahmatnya Allah. Salah satunya kita disiplin sholat jamaah, terutama sholat subuh. Karena orang yang menghidupkan sholat subuh jamaah, insya Allah hajat-hajat duniawi akan lancar, dan insya Allah utang cepat kebayar. Amin Allahumma amin ya rabbal. Siap untuk sholat jamaah subuh? Siap? Alhamdulillah. Nah ini bu bapak ya, jadi suasana Ramadan ayo kita hidupkan, terutama subuh jamaah ya. Saya melihat sholat subuh jamaah masih belum seramai kalau sholat Jumatan. Ini salah satu tugas kita dan para kiai kita, para alim ulama kita ya, juga para pejabat kita ya. Saya nyemangatin nih, kalau bisa ibu camat nih ya, nanti sholat subuhnya juga di masjid terus nih kalau subuh nih, biar jadi contoh masyarakatnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Insya Allah dengan menghidupkan jamaah subuh, sebagaimana Ramadan kemarin kita selalu berjamaah subuh, Banyumanik menjadi masyarakat yang berkah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu bapak rahimakumullah, di bulan Ramadan kemarin kita didekatkan kepada Al-Quran, kita dipanggil untuk sedikit akrab dengan Al-Quran. Ada yang khatam beneran, ada yang gak khatam beneran, cuman khataman doang. Ono wong khatam, ono wong khataman. Wong khatam niku nggih pancen maca Quran ngantos kiyambahe khatam. Wonten sing khataman. Napa khataman niku? Mboten khatam ning melu dulure napa? Khatam. Ya sing penting mangan berkate, nderek jaminane, lan nderek napa niku daharane angsal barokahe. Alhamdulillah. Setelah kita keluar dari Ramadan, bagaimana kabar Al-Quran kita? Halo, halo, ibu-ibu masih buka Al-Quran? Wah, ya, pertanyaan yang perlu dijawab dengan jelas. Apakah bapak-bapak masih istiqomah baca Al-Quran? Masih, alhamdulillah. Satu hari usahakan baca Quran minimal satu juz. Ya, satu. Wah, 1 juz berat Pak Yai. Ya udah setengah juz. Insya Allah bisa kalau kita mau. Al-Quran cahaya untuk hati kita, cahaya untuk rumah tangga kita, cahaya untuk seluruh bisnis kita. Nggak ada yang lebih hebat melebihi Al-Quran. Udah yakin kalau orang senang baca Quran akan melihat keajaiban-keajaiban pertolongan Allah dalam dirinya, dalam hidupnya. Saudara-saudara, ya karena itu biasakan tiap hari kita baca Quran walaupun 1 juz. Nggak bisa 1 juz, setengah juz. Nggak bisa setengah juz, 1/4 juz. Nggak bisa juga usahakan 3 lembar. 3 lembar. Nggak bisa 3 lembar nggak bisa. Ya sudah, terpaksa 1 lembar. Masih nggak bisa juga, berarti dulure mak lampir. Naudzubillah min. Ayo kita harus semangat melawan nafsu kita yang malas baca Quran. Kita harus sering baca Al-Quran.
kita ini umat Al-Quran, kita harus akrab dengan Al-Quran. Nanti yang akan datang nolongin kita di alam kubur adalah Al-Quran. Nanti yang akan datang membentengi kita dari siksa kubur Al-Quran. Yang akan nuntun kita masuk surga Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Ya, yuk kita baca doa Al-Quran kita, ayo bersama-sama biar kita dapat berkah Quran. Amin Allahumma. Allahumma arhamna waj'alhu lana imaman wa nuran. Ya Allah, Allahumma minhuma Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak rahimakumullah, di bulan Ramadan kemarin kita terdidik selama 1 bulan di dalam diklat akhirat kita. Kita selama bulan Ramadan dianjurkan dan dilatih untuk selalu kita menjaga diri dari perbuatan dosa, disiplin untuk kita menjaga puasa kita. Maka kita usahakan di bulan Syawal ini, yang punya kekuatan dan kemampuan, usahakan puasa Syawal. Puasa Syawal masih ada kesempatan, ya, karena puasa Syawal ini sunnah yang sebenarnya ringan, pahalanya besar. Barang siapa puasa Ramadan kemudian dia menambahkan lagi 6 hari puasa di bulan Syawal, ya, maka mendapat pahala puasa seperti puasa 1 tahun. Puasa berapa, Bu? Bu, berapa? 1 tahun. Ya, dan perlu disadari, banyak orang yang belum tahu nih, orang yang puasa Syawal 6 hari mendapat pahala puasa setahun, itu bukan pahala puasa sunnah, pahala puasa wajib. Kata para ulama, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dia puasa 6 hari Syawal, puasanya sunnah 6 hari itu, tapi pahalanya seperti puasa 1 tahun puasa wajib. Suatu keberuntungan besar. Kita puasanya sunnah tapi pahala wajib. Ini the best banget, kesempatan banget nih, ya. Karena itu yang masih punya kesempatan, ini kita baru tanggal sekitar 20 Ramadan atau 19 Ramadan, kita hendaknya berusaha. Kemarin kita Ramadan bisa puasa, insya Allah Syawal kita usahakan nambah 6 hari. Amin Allahumma. Nggak harus langsung, bisa di jeda-jeda, Senin Kemis puasa 6 hari, atau mungkin sehari puasa, sehari nggak puasa. Asal hari Sabtu, Ahad nggak usah puasa dulu, banyak undangan. Nanti kalau menunya pas mantep, ya toh, menunya pas menarik, wah kita lagi puasa berat rasanya. Ya, jadi kalau kita nih hari-hari kantor nggak ada undangan, makan nggak ada halal bihalal, puasa aja 6 hari Syawal, mendapat pahala seperti puasa setahun, puasa wajib. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu bisa juga niatnya double, niat puasa sunnah Syawal sambil qadha puasa bagi yang punya utang waktu Ramadan kemarin. Jadi ini puasa Syawal dianjurkan betul sunnah, termasuk sunnah muakkadah di dalam kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah
untuk hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semuanya bertambah amalnya, amin Allahumma. Bertambah semangatnya, amin Allahumma. Karena kita ini sadar bahwa kita di dunia enggak lama. Kita harus siap-siap untuk kembali kampung. Kalau Ramadan namanya orang balik kampung, mudik ya. Kita melihat bagaimana budaya mudik di Indonesia ini. Kita ini juga nanti mau balik kampung. Kita ini orang mana kampungnya, Pak? Halo. Dari mana kampungnya? Dari Sur. Nabi Adam dulu di mana tempatnya, Pak? Halo. Bapak-bapak jangan ngantuk, nanti bablas loh. Ya, jadi kita ini asal muasalnya kampungnya orang surga. Orang dari surga kita. Nabi Adam diciptakan Allah di surga, Siti Hawa di surga. Kita ini orang surga. Kita insya Allah cepat-cepat balik kampung ke surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jangan sampai kita salah jalan. Pulang kampung salah jalan. Nggak sampai ke rumah, sampai ke kuburan kita. Itu GPS-nya salah. Ya, kita mau balik kampung ke surga dengan iman kita, dengan Islam kita, dengan ibadah kita. Insya Allah balik kampung nanti ketemu sama kakek-kakek kita, ketemu dengan Nabi Adam, Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara, halal bihalal adalah salah satu momen untuk kita memperbanyak ibadah vertikal kita dan juga ibadah horizontal kita. Tadi kita udah sholawatan, kita sudah baca maulid, kita baca zikir. Nanti ada yang namanya ibadah horizontal, yaitu kita memaafkan di antara kita. Ada yang dengan salaman, ada yang dengan musafahah, ada yang dengan dari jauh, ada yang mungkin sekedar dengan salam hormat. Ya, kalau bapak-bapak dengan bapak-bapak monggo salaman, rangkulan rapopo. Yaitu senajan ambune beda. Yaitu ono sing mambu syukur, ono sing marburu. Yaitu niku nek bapak-bapak kali bapak-bapak salaman rangkulan rapopo. Tapi kalau ibu-ibu sama ibu-ibu ya rangkulan boleh. Kalau ibu-ibu sama bapak-bapak bukan muhrimnya enggak boleh rangkulan. Enggak boleh cipika, cipiku. Ya, bukan punyamu, jangan dicipika-cipiku. Enggak boleh. Lu kan ini halal bihalal Pak Kiai. Kan boleh saja kita saling memaafkan. Ya, halal bihalal tapi caranya harus sesuai koridor yang ditentukan. Ya, kita kalau salaman dengan wanita yang bukan muhrim kita, dengan salaman menghormatan, tangan di dada begini, itu sudah the best. Memuliakan wanita, memuliakan perempuan. Wanita adalah mutiara yang mahal, permata yang sangat mahal. Enggak boleh semua orang menyentuh dia kecuali yang halal. Mudah-mudahan yang belum halal cepat dihalalin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang masih jomblo cepat-cepat jodoh. Amin Allahumma. Yang mungkin duda insyaallah cepat-cepat jabat janda. Amin Allahumma. Kok yang amin banyak ya? Ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Jadi halal bihalal adalah ibadah vertikal dan ibadah horizontal di dalamnya. Walaupun dia tradisi, tapi isinya adalah ibadah. Karena itu insya Allah kita pulang membawa amal-amal yang hebat. Kalau mau jadi ahli surga yang paling jelas, amal paling hebat, amal horizontal ada 4. Halo, halo, ibu-ibu halo, yang keras halo. Oh ibu-ibu semangat. Bapak-bapak mesti oh no. Bapak-bapak ayo. Wah masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, okay. Jadi pulang membawa 4 amalan nih, amalan ahli surga. Jangan lupa amalan ahli surga 4 nih. 1, silman kotoak,
silaturahim kepada orang yang enggak silaturahim ke kita. Ya, saudara kita belum datang, kita datengin dulu. Kita lebih dapat pahala insyaallah. Amin Allahumma. Ada saudara kita belum nyambung, kita sambung. Kita mau dapat pahala nih. Kita mau dapat kelas hebat di sisi Allah. Kalau kita punya kamus nih, Bu, Pak, hanya datengin orang yang datengin kita, itu kelas biasa itu. Itu namanya sama-sama baik. Ya, dia datang ke kita, ya kita datang ke dia. Berarti itu sama-sama baik. Tapi yang the best, amal yang hebat, ahli surga yang paling tinggi derajatnya, dia datengin orang yang nggak datengin ke dia. Ya, ini belum datang ke kita. Padahal dia itu mestinya datang awalan nih, lebih muda. Wes kita ngalahin karena Allah. Kita silaturahim kepada orang yang nggak silaturahim ke kita. Kita datengin orang yang nggak datengin kita. Ini adalah amal yang hebat. Kalau kita bisa, maka itu tanda kita orang-orang yang insya Allah pemimpin-pemimpin masa depan dan mulia di surganya. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Ada orang yang belum ngucapin minta maaf kepada kita, kita duluin minta maaf. Ya, walaupun dia belum meminta maaf, kita duluin minta maaf. Kita lebih mendahului di dalam berlebaran. Ini namanya amal hebat. Ini ahli surga nih. Ya, Rasulullah begitu. Nabi itu paling mulia orang, tapi kalau ketemu orang beliau paling awal salamnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kana Rasulullah yabda'u ashabahu bisalam. Kanjeng Nabi kalau kepanggil sahabat, beliau mengucapkan salam lebih dulu. Assalamualaikum. Duluan beliau tuh. Enggak nunggu. Kalau kita kan mendadak nunggu. Nek kono salam, aku yo salam. Nek ora kita aku ora ngono. Ya toh? Ya niku kadang-kadang ngoten niku. Awake dhewe mboten sangat niku. Kita harus budayakan mendahului salam, mendahului datang, mendahului kita halal bihalal agar kita mendapat derajat yang mulia. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, silman qata'ak, datangi orang yang enggak mendatangi kamu. Ya, sambunglah silaturahim kepada orang yang belum silaturahim kepada dirimu, dan nyambunglah dengan orang yang mutus dengan dirimu. Datengin. Ini akhlak yang paling hebat nomor 1. Ini akhlak ahli surga. Yang kedua, wa'ati man haramak, berikan kepada orang yang enggak memberi kepadamu. Ya, ada orang enggak memberi kita, kita beri dia. Ya, kemarin ini, wah ini kiai banyak yang kalah nih, kiai ini banyak kalah. Wah, Ramadan Lebaran nih banyak parcel dari fulan dari, wah banyak. Kiainya belum pernah ngirim ini. Ya, ini terakhir ada parcel tuh datang terakhir tuh kemarin sebelum pengajian, ternyata Bu Camat Eka parcel. Ya toh, mudah-mudahan Allah berikan berkah. Amin Allahumma. Ya, walaupun terlambat dikit nggak apa-apa Bu, berkah insyaallah. Ya, jadi itu kita kasih kepada orang yang nggak ngasih kita. Kulo dereng nate lho ngirim parcel teng Bu Camat niku. Bu Camat kok baik hati ngirim ke saya, ya Allah, moga-moga berkah. Amin Allahumma. Jadi kita ini usahakan memberi kepada orang yang tidak memberi kepada kita. Kalau ada orang yang memberi, kita kirim juga memberi, sama-sama baik. Tapi yang the best kalau kita ngasih kepada orang yang nggak ngasih kepada kita. Ya, karena itu kita kemarin di musim lebaran ada yang balik kampung, ke desa-desa. Kita bawa hadiah ke kampung-kampung, kita bawa hadiah kado-kado kepada bude kita, pakde kita di kampung-kampung. Mungkin pakde kita, bude kita di kampung belum pernah ngasih kita, nggak bisa membalas kita. Kita bawain. Itu adalah amal yang hebat. Itu amal yang bagus. Berilah kepada orang yang belum pernah memberi kita. Ini amal yang hebat, amal yang bagus. Saudara-saudara, kemudian yang ketiga amal ahli surga. Setelah tadi menyambung kepada yang memutus. Kedua, memberi kepada yang tidak memberi.
Ketiga, memaafkan kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Maafin ya. Insya Allah kalau kita pakai resep Nabi ini, Indonesia aman, Banyumanik aman. Amin Allahumma. Jangan ada dendam di hati kita. Maafin semuanya. Kita satu bangsa, kita satu negara, kita bersaudara. Kita maafin tetangga kita maafin teman kita. Apalagi kalau kita sesama muslim, ngapain kita dendam? Udah maafin. Orang yang senang memaafkan saudaranya, nanti ketemu Allah dimaafkan dosa-dosanya. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Salah satu sifat orang ahli surga, dia orang yang senang memaafkan. Bahkan enggak dimintai maaf, memaafkan. Tiap malam, ya Allah, kalau hari ini ada orang yang berbuat salah kepadaku, yang aku tahu, yang aku enggak tahu, 20 jelek-jelekin yang 8, ribut, ngomong kotor, ngomong jelek-jelekin sana, memaki sini, membid'ahkan sana, bid'ahin sini. Akhirnya ya enggak terawih, aman, damai sentosa dia. Ini yang salah. Ya, boleh beda, tapi jangan berkata kotor. Boleh beda, tapi jangan memusuhi. Itu sepakat? Halo, sepakat? Boleh beda, tapi tidak boleh tidak boleh memusuhi. Boleh beda, tapi nggak boleh kita berkata kotor kepada saudara kita, atau berkata rasis kepada teman kita atau saudara kita sebangsa, seagama apalagi. Ya, ada orang dia subuhnya kunut, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Yang nggak kunut, boleh nggak? Boleh. Ya, jangan ribut. Boleh beda, tapi jangan kita jelek-jelekin orang lain karena perbedaan tadi. Ya, yang sudah kunut teruskan, dan nggak usah maksa orang kunut. Alhamdulillah kita ini orang-orang ahli sunnah wal jamaah dididik oleh kiai-kiai kita, mulai Hadratul Syekh Mbah Hashim. Ya, di sini ada tokoh-tokoh NU datang. Kita nggak pernah maksa orang untuk mengikuti kunut kita, tapi kita juga nggak mau dijelek-jelekin oleh orang. Ya, karena itu jangan kita menjelek-jelekkan orang lain. Walaupun beda, kita saling menghormati, saling memberikan sikap-sikap yang menyenangkan hati. Jangan sampai kita menyakiti. Ini penting bapak-bapak. Ada orang sekarang ribut, ini masalah cucu Nabi, katanya benar. Katanya bilang nggak ada benar, ini nasabnya palsu. Anda boleh percaya, Anda boleh nggak percaya, terserah Anda, itu hak Anda. Tapi jangan berkata kotor, jangan berkata jelek, jangan rasis. Sekarang ini berbicara katanya ilmiah, sudah menyerempet kepada rasis. Ya, ada tokoh-tokoh Indonesia, tokoh-tokoh perjuangan, ya, yang berjuang di Indonesia, dilibatkan dalam fitnah medsos. Dikatakan ini bukan orang Indonesia, padahal dia perjuangan di Indonesia begitu besar. Di dalam masa kolonial dulu dia begitu andil dalam perjuangan di negeri ini. Maka ini adalah suatu tindakan yang jahiliyah. Jangan kita karena berbedaan kita memusuhi saudara kita sendiri. Sampai ada percaya ono putunin jeng Nabi, ya toh, nggih monggo sae. Ora percaya ya itu hak sampean, tapi jangan menjelekkan, jangan rasis, jangan berkata yang kotor, jangan berbuat yang menyakiti, jangan. Ya, ini penting sekali karena sekarang sudah merambah di berbagai medsos. Ada orang percaya habaib, ada enggak yang percaya habaib.
ini dibentur-benturkan dengan para kiai, dibentur-benturkan dengan Nahdlatul Ulama, ya. Alhamdulillah secara institusi para ulama NU, para kiai NU, PBNU sampai ke tingkat yang paling bawah semuanya tetap kompak dengan para habaib. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita semuanya insya Allah orang-orang yang tidak mudah diadu domba. Kita mengikuti guru-guru kita, ulama-ulama kita selalu membawa perdamaian, membawa kebaikan dan suasana-suasana yang indah untuk negeri ini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, ya, amalan yang terakhir, kalau kita kepingin menjadi ahli surga, sambunglah kepada orang yang enggak nyambung, berilah kepada orang yang tidak memberi kita, ya, maafkan orang yang berbuat jelek kepada kita. Dan yang keempat adalah kita berbuat baik kepada orang yang belum berbuat baik kepada kita. Silman qata'ak wa'ati man haramak wa'fu amman dhalamak wa ahsin ila man asa'a ilaik. Ini adalah 4 amalan yang disabdakan oleh Nabi untuk kita memiliki kunci surga. 4 amalan. 1, halo, menyambung kepada orang yang, halo, weh ngaji kok khusuk men nih. Aku curiga pojok kayak turu kayak. Turu tenan kayak, turu tenan kayak. Ya, menyambunglah kepada orang yang tidak menyambung kepada kita. 2, memberilah kepada orang yang belum memberi kita. 3, maafkan orang yang mendolimi kita. 4, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Ini adalah 4 kunci surga terhebat untuk kita pulang dari halal bihalal ini membawa kebaikan yang the best, keberkahan yang luar biasa. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, demikian tausiah saya, insyaallah singkat, padat, dan insyaallah membawa keberkahan dunia akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma. Siap untuk diamalkan, siap untuk berjuang terus, siap untuk damai terus, siap untuk saling memaafkan. Alhamdulillah. Salli wa sallim iman ala Ahmad, salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab man qad wahad wal ali wal ashab man qad wahad. سلم دائما على عمد صل وسلم دائما على عمد والآل والأصحاب من قد وعد والآل والأصحاب قد وعد. محمد بشار لك البشار محمد بشار لك البشار بل هو يقود والناس كالحجر بل هو يقود والناس كالحجر. صل وسلم دائما على أحمد صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحد والآل والأصحاب من
Semoga semua yang hadir majlis ini diampuni dosanya oleh Allah, dimudahkan hajatnya oleh Allah, diberkahi umurnya oleh Allah, panjang umur sampai ketemu Ramadan tahun depan, bisa puasa lagi, ibadah lagi, insya Allah bisa hadir majlis halal bihalal lagi tahun depan. Mudah-mudahan yang sakit dihilangkan sakitnya oleh Allah, diberikan sembuh oleh Allah dengan total, dengan segera. Dan semoga kita semua yang hadir dan punya andil dengan apapun juga di majlis ini, Allah berkahi niatnya, Allah berkahi hartanya, Allah berkahi hidupnya. Dan semoga semua para ulama, para kiai dijaga umurnya oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan berkah oleh Allah dalam langkah-langkahnya. Para pejabat insyaallah ditambahkan oleh Allah kekuatan untuk memimpin dan untuk memberikan manfaat bagi bangsa dan negara ini dengan keadaan baik dan sentosa. Dan semoga Allah berikan Banyumanik tambahan semangat dalam kebaikan, dalam kebersamaan, dalam paguyuban, di dalam menjaga perdamaian. Dan mudah-mudahan Banyumanik makmur dengan kebaikan, makmur dengan kemajuan. Dan semoga Allah SWT memberikan kita semua istiqamah iman Islam. Dan insya Allah nanti pada saat kita wafat diberikan husnul khatimah, semuanya dicatat oleh Allah menjadi ahli surga. Dan mudah-mudahan anak cucu semuanya menjadi orang yang saleh salihah, menjadi qurratu ayunin, orang-orang yang membanggakan dunia dan akhirat. Semoga Allah menangkis dari Banyumanik dan dari Semarang dan dari Indonesia semua bala. Allah jauhkan kita dari gempa, amin Allahumma amin. Allah jauhkan kita dari berbagai musibah dan bala. Dan semoga dengan berkah para ulama, para kiai dan para amal-amal, dan dengan berkah amal-amal mereka yang rahasia di malam hari, Allah berikan kita selamat dunia akhirat, selamat dari musibah, selamat dari bencana, selamat dari berbagai musibah zahir maupun batin. Semoga Allah berikan kita semua selamat dunia akhirat dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.